Pemirsa, kita kembali di Newsroom Weekend bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa, sejumlah partai politik terus bermanuver untuk menentukan partner koalisinya menghadapi Pilpres 2024. Tidak terkecuali dengan partai-partai yang telah resmi bergabung dalam sebuah koalisi. Saling kunjung di antara tiga partai yang tergabung dalam koalisi perubahan kian intensif dilakukan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambangi kantor DPP Partai Nasdem di Jakarta Pusat. PKS, Nasdem, dan Demokrat dikabarkan sudah satu suara mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Namun ketiganya belum mendeklarasikan koalisi yang disebut-sebut bakal dinamai Koalisi Perubahan. Sebelumnya, isu keretakan Koalisi Perubahan muncul seiring dengan kehadiran Partai Nasdem di sekretariat bersama Koalisi Gerindra PKB di Menteng, Jakarta Pusat, 26 Januari lalu. Keseriusan Partai Nasdem berkoalisi bersama PKS dan Demokrat kembali dipertanyakan usai berkunjung ke kantor DPP Partai Golkar Rabu lalu. Belakangan, beredar wacana penggabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang digagas Gerindra dan PKB. Namun sejumlah pengamat menilai koalisi ini akan lebih rumit karena akan lebih alot lagi dalam menentukan siapa calon presidennya dibandingkan dengan Koalisi Perubahan yang digawangi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dinilai akan lebih rumit untuk menentukan siapa nanti yang akan jadi calon presidennya. Lantas mungkinkah wacana itu terjadi tanpa kerumitan penentuan capres yang akan diusung? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan dosen ilmu politik Universitas Paramadina Ahmad Hoirul Umam. Selamat petang Pak Hoirul. Selamat petang Mbak Anissa. Pak Hoirul, ini berarti sejauh ini sudah ada 3 koalisi. Dari 3 koalisi ini mana yang kemungkinan akan bergabung? Iya, per hari ini situasi masih cukup cair. Memang betul sejumlah poler, sejumlah kutub koalisi sudah mendeklarasikan. Tetapi sampai pada titik 25 November 2023 ketika Capres-Cawapres diketok oleh KPU, maka perjalanan menuju ke sana akan tetap cair. Kalau kemudian mana yang akan bergabung, memang ini adalah sebuah pertarungan dari magnet politik. Apakah kemudian magnet politik di KIB yang lebih kuat ataukah di Koalisi Perubahan yang lebih kuat? Atau yang diwacanakan kemarin oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, ada wacana penggabungan antar KIB dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tetapi betul bahwa kemudian kalau misal itu dilakukan, tentu itu adalah sebuah sinyal positif. Bagaimana kemudian dua koalisi besar itu bisa menghasilkan mesin politik yang lebih powerful, lebih kuat, dan lebih efektif. Tetapi problemnya adalah ketika para pemain-pemain yang berada di gelanggang koalisi itu adalah gajah-gajah yang cukup powerful semuanya. Nah, oleh karena itu menjadi problematik ketika di dalam upaya untuk merumuskan siapa capres-cawapres, karena belum tentu hal itu kemudian mewakili aspirasi dan juga ekspektasi sekaligus juga kepentingan dari partai-partai yang ada. Nah, hal inilah yang kemudian perlu dijajaki, kemudian dinegosiasikan, apakah kemudian memungkinkan diberikan sebuah kompensasi yang kemudian membuat masing-masing clear. Karena bagaimanapun juga di dalam konteks politik, who get what, itu adalah sebuah rumus yang kemudian harus dipenuhi. Siapa mendapatkan apa. Jika logik politik itu sudah kemudian bisa dirumuskan dengan baik, disesuaikan dengan agenda kepentingan masing-masing, tentu saja kemudian memungkinkan untuk dilakukan. Tetapi jika kemudian itu masih belum bisa dinegosiasikan, rasanya penggabungan wacana koalisi besar untuk digabungkan masih akan sangat terkendala di sana. Baik, Pak Hoirul, jika kita lihat dari 3 koalisi ini masing-masing ada partai yang cukup kuat ya, kecuali Koalisi Perubahan, itu semua partai menengah. Kalau Koalisi Perubahan ini menurut Anda, kemarin Nasdem mengunjungi Golkar, itu sinyal ingin mengajak atau sinyal perpecahan? Ya, ini masih adalah sebuah pertarungan, sekaligus pada saat yang sama saya menangkap ada upaya baik dari, karena bagaimanapun juga pasca sikap dari Demokrat kemudian diikuti secara cepat oleh PKS sehingga kemudian terjadi akselerasi
pernyataan sikap dan dukungan terhadap pencapresan Anies Baswedan tampaknya membuat sejumlah pihak, termasuk teman-teman di Istana Presiden, cukup kelimpungan. Karena bagaimanapun juga ini kemudian memunculkan sejumlah spekulasi, apakah kemudian gerbong di dalam konteks koalisi perubahan semakin solid dan kemudian bisa berlayar dengan 28,5% kursi parlemen untuk mengusung Anies Baswedan. Oleh karena itu, kita perlu membaca apakah kemudian Golkar sendiri maju di dalam konteks membuka ruang komunikasi politik ini sebagai ekspresi independensi Golkar sebagai partai politik, ataukah Golkar bermain dan bermanuver dalam konteks ini sebagai kepanjangan tangan dari kekuasaan, di dalam konteks ini sebagai kepanjangan tangan dari Presiden Jokowi. Nah, oleh karena itu semua pihak perlu berhitung secara cermat, karena kalau misal kemudian tidak, tampaknya kemudian berpotensi kemudian ditinggalkan. Nah, kalau misal kita cermati bagaimana kemudian juga Nasdem tampak begitu lebih dinamis, tampak begitu lebih cair, tidak seperti sebelumnya yang cukup firm untuk mengusung Anies Baswedan. Saya melihat ada semacam kegalauan, ada semacam kebimbangan, karena bagaimanapun juga Nasdem adalah satu-satunya partai di dalam Pak koalisi Hoirul, perubahan. galaunya itu di Aniesnya atau di gabungan koalisinya? Iya, saya tidak melihat kegalauan itu ada di Anies, tetapi di internal Partai Nasdem sendiri. Karena bagaimanapun Mbak Anissa, Nasdem adalah satu-satunya partai dari dalam koalisi perubahan yang saat ini sedang berada di pemerintahan. Upaya untuk mencapreskan Anies Baswedan itu kemudian menghadirkan sejumlah konsekuensi dan juga risiko politik yang cukup signifikan bagi Nasdem. Pertama, misalnya terkait dengan ancaman reshuffle kabinet. Kedua, berbagai macam hantaman dan juga tekanan politik termasuk yang paling vulgar dilakukan oleh PDIP yang selama ini menjadi partner dalam konteks koalisi di pemerintahan. Dan belum lagi adalah adanya tekanan dan juga kekhawatiran atas terjadinya politisasi penegakan hukum yang ditakutkan berpotensi menyasar para kader-kader dari Nasdem itu sendiri. Nah, situasi inilah yang tampaknya membuat kegalauan dan juga kepercayaan diri seorang Pak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem tampaknya mulai terganggu. Nah, oleh karena itu tentu kita juga memahami seorang Paloh sebagai politisi senior sudah memperhitungkan semuanya itu, sudah mensimulasikan semua itu, dan saya juga paham, beliau juga sadar, paham dengan segala konsekuensi dari risiko sebuah perjuangan. Tetapi bagaimanapun juga itu situasi yang tidak mudah. Nah, oleh karena itu sejumlah pihak mencoba untuk mengacak semua sinyal ini dengan mencoba untuk menurunkan risiko politik yang kemudian berpotensi terjadi pasca menguatnya itu. Siapa sebenarnya yang ingin mengurangi risiko politik karena pengkocokan ini, Pak Hoirul? Saya melihat ada dua. Pertama, Nasdem sendiri sebagai respon atas aktor utama ya, konsekuensi dan juga risiko atas risiko yang berpotensi muncul. Tetapi di saat yang sama, kita juga bisa memahami bahwa Golkar bukanlah sebuah entitas yang mudah untuk diterka. Dengan kata lain, Golkar tidak sebuah entitas yang bisa dicermati secara vulgar. Ada banyak varian-varian strategi dan pendekatan. Dengan arti begini, Mbak Anissa, bahwa kemudian Golkar melakukan pendekatan itu bisa saja itu sebagai sebuah upaya dari pihak Istana Presiden untuk membuka ruang komunikasi politik untuk menggagalkan sejumlah semacam konsolidasi sejumlah koalisi. Tetapi pada saat yang sama, bisa saja Golkar mencoba untuk mengatur ulang strategi, menciptakan pintu belakang sebagai exit strategy jika kemudian ada kepentingan yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Karena bagaimanapun juga sering disampaikan oleh salah satunya Profesor Dick Tomsa dari Lathrop University, kebetulan disertasinya tentang Golkar, bahwa karakter politik yang pragmatis itu adalah bagian dari survivability dari Partai Golkar itu sendiri. Dan caranya adalah Golkar akan selalu menebar saham politik di hampir semua elemen kekuatan yang berkontestasi. Nah, itu sudah ditunjukkan ada sejumlah kader di daerah dari Golkar yang sudah mendeklarasikan relawan Go Anies. Oleh karena itu bisa saja tadi adu magnet politik, apakah ini adalah upaya untuk menggait Nasdem ke dalam KIB atau sebaliknya. Ini bisa dipahami sebagai upaya Golkar
atau nanam menciptakan saham pintu belakang, menanam saham koalisi di perubahan. partai koalisi yang lain, Baik. sehingga kemudian bisa menjadi exit strategy ketika ada potensi kemenangan yang lebih besar di koalisi seberang. Baik, Pak Khairul, saat ini baru Anies Baswedan yang dideklarasikan sebagai capres. Kapan kira-kira koalisi-koalisi lain ini mendeklarasikan capres-capresnya atau bacapresnya? Idealnya memang deklarasi itu dilakukan pada hari-hari ini. Karena bagaimanapun juga besok adalah 14 Februari. Bukan soal Valentine Day, tetapi adalah momentum 1 tahun tepat menjelang pemilu dan juga Pilpres 2024 mendatang. Oleh karena itu, proses sosialisasi termasuk juga upaya untuk memitigasi jika ada serangan-serangan dari lawan harus mutlak dilakukan. Dan ini adalah momentum yang tepat. Tetapi tampaknya masih belum clear. Dan kalau misal kita cermati, KIB sendiri, koalisi yang sudah mendeklarasikan diri sejak awal, ternyata masih galau dan langkahnya masih tersandera oleh sikap dan keputusan politik PDIP itu sendiri. Jika PDIP diam, jika PDIP belum mengambil sikap, tampaknya KIB juga tidak bisa berlaku apa-apa, tidak bisa memutuskan dan melangkah apa-apa. Nah, oleh karena itu, sepertinya upaya Golkar untuk mengacak sinyal politik, menciptakan ruang komunikasi baru adalah bagian dari mitigasi untuk mencari alternatif kekuatan lain yang mungkin dianggap memiliki kemampuan dan juga kemenangan yang lebih besar ke depan. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Khairul Umam telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Pemirsa, usai jeda, orang tua mendiang Brigadir Yosua bertolak ke Jakarta untuk mengikuti langsung jalannya sidang vonis Verdi Sambo CS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok. Informasi selengkapnya usai jeda.